Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Malaysia resmi dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2025. Bahkan, Vietnam mengaku sudah melayangkan protes resmi ke FIFA lengkap dengan dokumen yang mengejutkan. Apa sebenarnya yang terjadi di Malaysia sejatinya masih memiliki peluang lolos, meski performa naik turun. Namun, sejak awal banyak suara sumbang terkait keabsahan pemain naturalisasi dan sejumlah keputusan kontroversial wasit yang dianggap menguntungkan Harimau Malaya. Isu mulai memanas ketika Vietnam merasa dirugikan pada laga terakhir. Mereka menuduh Malaysia memainkan pemain yang status administrasinya belum lengkap. Vietnam pun mengumpulkan bukti dan menyiapkan dokumen resmi untuk tak butuh waktu lama, FIFA menerima laporan itu. Investigasi pun dilakukan. Hasilnya mencengangkan, Malaysia dianggap melanggar regulasi pemain dan dinyatakan tidak sah tampil di kualifikasi Piala Asia 2025. Federasi Sepak Bola Malaysia langsung bereaksi keras. Mereka merasa dijatuhkan secara sepihak. Namun, Vietnam bersikeras bahwa semua langkah sudah sesuai prosedur. Bahkan mereka mengaku punya dokumen tambahan yang memperkuat tuduhan. Pencoretan Malaysia bukan hanya soal satu tim yang gagal lolos. Ini bisa jadi preseden besar bagi sepak bola Asia Tenggara. Regulasi pemain naturalisasi, kelengkapan dokumen, hingga transparansi federasi akan jadi sorotan tajam ke depan. Drama Malaysia dicoret dari Piala Asia 2025 sekaligus protes resmi Vietnam ke FIFA menjadi pelajaran penting, sepak bola bukan hanya soal skill di lapangan, tapi juga kepatuhan pada aturan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan FIFA ini sudah adil atau justru ada permainan politik di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom hal itu sebagaimana disampaikan oleh pakar hukum pidana asal Malaysia, Zamri Ibrahim. Zamri menegaskan bahwa pemalsuan dokumen dan penipuan bukan sekadar pelanggaran aturan olahraga. Lebih dari itu, tindakan tersebut juga termasuk ke dalam tindak pidana berdasarkan Undang-Undang KUHP di Malaysia. Dari perspektif hukum, pemalsuan dan penipuan adalah kejahatan. Ini melibatkan seseorang yang mendapatkan sesuatu melalui penipuan, kata Zamri kepada Sukan Sinar. Pria yang juga Presiden Asosiasi Sepak Bola Perlis itu menjelaskan perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pasal 420 KUHP Malaysia. Adapun pelaku dari pasal tersebut terancam hukuman 1 tahun penjara, 10 tahun penjara, cambuk, dan denda. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat pasal 468 tentang pemalsuan untuk tujuan penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara dan denda. Zamri mengatakan para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti bersalah. Terlebih perbuatan tersebut telah mencoreng dan mempermalukan kehormatan negara di mata dunia. Mereka yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang mempermalukan negara jika terbukti perbuatan tersebut terjadi, tegasnya. Meski begitu, Zamri menambahkan bahwa proses hukum baru bisa dilakukan setelah ada laporan polisi pasalnya. Langkah tersebut memicu adanya unsur pidana dan memungkinkan dilakukannya penyidikan untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana, baik satu orang atau lebih. Zamri menekankan bahwa proses hukum domestik masih dapat dilaksanakan jika pihak berwenang memutuskan untuk menyelidiki. Sebelumnya, FIFA telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada FAM dan ketujuh pemain naturalisasi.